Setelah Perang Dunia II berakhir, Richard Feynman mengalami masa yang sangat sulit. Ia merasa hancur secara emosional setelah kehilangan istrinya Arlene yang sangat dia cintai. Di samping itu dia merasa terbebani oleh kehancuran yang ditimbulkan oleh bom atom yang ikut ia bangun di Los Alamos. Saat menjadi profesor di Cornell University, dia merasa terbakar habis atau burnout. Ia melihat universitas memberi tawaran gaji yang tinggi, namun ia merasa tidak berguna karena tidak memiliki ide-ide besar yang perlu diperjuangkan lagi. Sampai pada suatu waktu dia berpikir, saya tidak akan pernah melakukan sesuatu yang sangat penting lagi. Namun alih-alih menyerah, ia membuat keputusan radikal. Ia memutuskan bahwa ia hanya akan melakukan hal-hal yang menurutnya menyenangkan saja. Ia membebaskan dirinya dari beban untuk mempublikasikan makalah hebat atau memecahkan masalah dunia. Ia hanya ingin bermain dengan fisika persis seperti ia lakukan saat masa kecil. Suatu hari di kantin universitas, Feynman melihat seseorang melempar-lempar piring ke udara. Saat piring itu terbang, melayang, berputar, begitu ya. Ia memperhatikan logo Cornell di piring tersebut berputar lebih cepat daripada goyangan piringannya tersebut. Dan ia pun bertanya-tanya, berapa rasio kecepatan putaran dan goyangannya ya? Sebenarnya tidak ada alasan penting untuk menghitung ini. Toh dia nggak akan memenangkan penghargaan apapun dengan hitung-hitungan itu. Tapi bagi Feynman ini menarik. Kemudian dia kembali ke kantornya, mengambil pena dan kertas, dan mengutak-utik persamaan rotasi piring tersebut. Dia menemukan sesuatu. Bahwa pada sudut kecil, rasio goyangan dan putarannya itu tepat 2:1. Nah, saat dia menceritakan hal itu kepada rekannya, Hans Bethe, itu bertanya, apa pentingnya hal itu? Dan Feynman pun menjawab dengan jujur, tidak penting sama sekali sebenarnya, saya melakukannya demi kesenangan saja. Namun, siapa sangka perhitungan mainan tentang piring yang melayang turun, bergoyang-goyang tersebut justru menuntunnya kembali ke satu temuan yang mengejutkan. Itu memecahkan persoalan quantum electrodynamics yang sebelumnya ia anggap mustahil untuk diselesaikan. Ya, pelajaran besar dari piring terbang itu adalah berusaha terlalu keras kadang justru membunuh jenius dalam diri kita. Masyarakat sering mengajarkan bahwa kerja penting harus terasa berat dan penuh pengorbanan. Tapi Feynman membuktikan sebaliknya. Dengan melepaskan beban kepentingan, pikiran kita menjadi lebih jernih. Motivasi intrinsik, melakukan sesuatu karena kita benar-benar penasaran, adalah bahan bakar yang jauh lebih tahan lama daripada disiplin yang dipaksakan. Jadi jangan takut untuk mengejar hal-hal yang tampak sepele dan tidak relevan dalam hidup Anda. Bagi karir Anda. Selama itu membuat Anda merasa hidup.
Seperti yang dikatakan Feynman, fisika itu seperti cinta. Mungkin ada hasil praktisnya, tapi bukan itu alasan kita melakukannya. Dan marilah kita belajar untuk bermain lagi dengan masalah di depan kita. Karena di dalam kesenangan itulah solusi besar seringkali tersembunyi.